Ya, ketegangan diplomatik antara Jepang dan China kembali meningkat setelah insiden penerbangan yang memicu saling tuduh dan pernyataan keras dari kedua belah pihak. Bahkan pihak Beijing mengecam keras tindakan Tokyo di depan pemerintah Jerman. Dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephol di Beijing pada Senin 8 Desember 2025, Menteri Luar Negeri China Wang Yi menyampaikan kritik pedas terhadap Tokyo mengacu pada peringatan 80 tahun berakhirnya Perang Dunia II. Wang mengatakan Jepang seharusnya bertindak lebih berhati-hati sebagai negara yang kalah perang. Wang menambahkan bahwa pemimpin Jepang telah membuat pernyataan sembrono terkait skenario hipotesis mengenai Taiwan. Ia menegaskan kembali posisi Beijing bahwa status Taiwan sebagai bagian dari wilayah China telah ditegaskan secara jelas dan tidak dapat dibalikan oleh serangkaian fakta sejarah dan hukum yang kuat. Taiwan yang namanya resmi masih Republik China menolak klaim Beijing. Pemerintah di Taipei sering menuduh China memutarbalikkan sejarah mengingat Republik Rakyat China belum berdiri pada 1945 saat Jepang menyerahkan kendali atas Taiwan kepada Republik China setelah kalah perang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Taiwan, Xiao Guangwei, kembali menegaskan bahwa Taiwan sama sekali bukan bagian dari RRC dan tidak pernah diperintah oleh Beijing. Perselisihan terbaru ini bermula dari laporan Jepang bahwa jet tempur China telah menargetkan pesawat militer Jepang dengan radar penjejak. Sementara Beijing menuduh Tokyo yang justru memprovokasi. Pemerintah Jepang sebelumnya mengecam tindakan tersebut sebagai langkah berbahaya. Namun Beijing membantah tudingan itu dan balik menuding Jepang mengirim pesawat untuk berulang kali mendekati dan mengganggu latihan penerbangan berbasis kapal induk China di sebelah timur Selat Miyako. China menegaskan latihan itu telah diumumkan sebelumnya dan berada di daerah yang sepenuhnya sah menurut yurisdiksi mereka. Kita ke informasi berikutnya, di mana Jakarta krisis lahan pemakaman. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui lahan pemakaman di Jakarta semakin terbatas. Pihaknya harus melakukan berbagai cara agar lahan makam dapat tersedia. Data dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta menunjukkan dari 80 TPU di Jakarta, 69 TPU sudah penuh dan terpaksa makam harus ditumpuk karena tidak ada lagi lahan yang tersedia. Sedangkan sisanya yaitu 11 TPU masih cukup namun hanya dapat bertahan hingga 3 tahun ke depan. Oleh karena itu, salah satu upaya untuk menambah jumlah makam, terutama di TPU Menteng Pulo, pihaknya akan memperluas lahan TPU tersebut meski berimbas pada relokasi masyarakat di sekitar TPU Menteng Pulo. Adapun relokasi dilakukan selain untuk menambah lahan petak makam, juga untuk mengembalikan ruang resapan. Setelah relokasi dilakukan, nantinya TPU ini bisa menyediakan tambahan lahan sebanyak 1.300 petak makam baru. Dengan adanya penambahan lahan petak makam pasca relokasi, diharapkan dapat menjadi solusi sementara untuk permasalahan ketersediaan lahan makam di Jakarta. Kita ke informasi hot news berikutnya. Gempa bumi besar mengguncang pantai utara Jepang pada Senin malam. Gempa dengan magnitudo 7,6 skala Richter melanda Misawa di pantai Pasifik Jepang. Gempa tersebut memaksa penduduk mengungsi dari rumah mereka. Insiden ini menyebabkan ribuan orang kehilangan aliran listrik. Badan Meteorologi Jepang mengeluarkan peringatan tsunami. Awalnya peringatan tsunami setinggi 3 meter dirilis dan mendorong ribuan penduduk untuk mengungsi ke tempat aman. Dalam catatan selanjutnya terdapat satu gelombang tsunami rendah menghantam pelabuhan di wilayah utara Aomori, tempat Misawa berada. Beberapa gelombang lain mencapai pantai dengan ketinggian 20 hingga 70 cm. Menurut kantor berita Kyodo pada Selasa pagi, JMA mencabut peringatan tsunami. Namun JMA tetap mempertahankan peringatan tsunami tingkat rendah untuk beberapa wilayah di Jepang Utara selama beberapa jam meski akhirnya dibatalkan. Siaran pers publik NHK mengutip seorang karyawan hotel di kota Hachinohe mengatakan terdapat beberapa korban luka akibat gempa. Mengutip AFP, total 30 orang terluka akibat gempa dan tsunami. Korban luka termasuk satu orang yang mengalami luka parah di pulau utama di utara Hokkaido. Menurut Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran setempat, rekaman menunjukkan beberapa retakan di jalan. Setidaknya satu mobil terperosok ke dalam lubang dengan pecahan kaca jendela berserakan di jalan dan trotoar. Awalnya terdapat beberapa laporan kebakaran, namun juru bicara pemerintah Minoru Kihara mengatakan pada hari Selasa bahwa hanya ada satu kebakaran yang terkonfirmasi di sebuah rumah.
Lalu Paramount Skydance resmi meluncurkan hostile bid untuk mengakuisisi Warner Bros. Discovery. Sebelumnya perusahaan tersebut kalah dari Netflix dalam perebutan aset studio dan streaming yang berlangsung selama beberapa bulan. Dalam pengumuman Senin waktu Amerika Serikat, Paramount menyatakan akan langsung menawarkan penawaran kepada para pemegang saham WABD. Tunai $30 per saham. Penawaran ini sama dengan yang sebelumnya ditolak WBD dengan valuasi perusahaan mencapai 108,4 miliar dolar Amerika. Penawaran jumbo ini didukung pendanaan ekuitas dari keluarga Ellison, firma investasi Redbird Capital, serta komitmen utang senilai 54 miliar dolar dari Bank of America, Citi, dan Apollo Global Management. Sejumlah investor asal Timur Tengah juga masuk sebagai penyokong ekuitas, termasuk Saudi Arabia Public Investment Fund, Abu Dhabi Limad Holding Company, dan Qatar Investment Authority. Keterlibatan Affinity Partners, perusahaan investasi milik Jared Kushner, menantu Presiden Amerika Serikat Donald Trump, juga dikonfirmasi. Seluruh investor luar negeri disebut tidak akan memiliki hak tata kelola termasuk kursi dewan, sehingga transaksi ini berada di luar yurisdiksi Committee on Foreign Investment in the United States.